Riset tidak memerlukan etika, riset tidak memerlukan moral. Kontroversi pasti. Riset hanya ditumbuhkan oleh kejujuran bernalar. Kampus didesain untuk bertengkar, bukan sekedar menghasilkan dalil. Dari WhatsApp dia mesti berakhir pada what is to be done. Antara WhatsApp dan what is to be done ada pertanyaan akademis. What's wrong? Ini WhatsApp-nya udah dijawab oleh Pak Presiden. Akhirnya kita mesti calls out. Apapun mesti kita persoalkan, karena ini menyangkut sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran. Ini sebanyak ini. Kalau sebanyak ini yang hadir, gue mau nyalek aja di Bandung. Oke. Kampus didesain untuk bertengkar, bukan sekedar menghasilkan dalil, tapi untuk mencari jalan keluar bila dalil sebelumnya macet. Tapi kampus tidak mungkin menghasilkan kebenaran absolut. Kita akan diuji oleh ini temannya Mustiala, Kurt Gödel, Gödel Theorem. Saya kuliah pertama Fakultas Teknik, jadi masih ingat matematik dan fisika. Bandung punya banyak kesempatan untuk menghasilkan dalil. Ini pagi ini Bandung berubah jadi lautan api menjadi lautan pikiran. Sebanyak ini IQ yang ada di ruangan ini. Bandung jadi lautan pikiran di pagi hari. Kalau siang dia jadi lautan kuliner. Dan kalau malam tetap jadi lautan asmara. Sekarang saya pergi pada hal yang ingin kita bahas, yaitu bagaimana memungkinkan disertasi itu berubah menjadi paten, paten itu berubah menjadi produk. Line of thought-nya begitu. Pak Wakil Gubernur tadi menerangkan fungsi moral, fungsi etik di dalam universitas. Tapi riset tidak memerlukan etika, riset tidak memerlukan moral. Kontroversi pasti. Riset hanya ditumbuhkan oleh kejujuran bernalar. Many times we must reason without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Filsafat hanya menuntun itu, bahwa tidak boleh ada defect di dalam penalaran. Selama dia riset, jangan ada gangguan moral di situ. Pikiran tidak mungkin dipatenkan karena dia diberikan oleh alam. Derivat dari pikiran dalam bentuk modeling boleh dipatenkan, tapi nggak laku secara bisnis. Hanya bila derivat model itu, dalil, teori, berimplikasi pada bisnis, maka orang minta paten. Kan logikanya begitu. Jadi betul tadi Pak Rektor bahwa kita masuk pada era ketika orang menuntut bahwa kekuatan pikiran itu harus berimplikasi pada kemaslahatan manusia. Paten dimungkinkan supaya ada competitive advantage, supaya tidak ada curi-mencuri. Jadi sudah betul kita mulai dari Bandung, karena ide Bandung itu dari zaman ITB, Soekarno menghasilkan kontroversi, bukan sekedar di dalam ilmu pengetahuan, tapi di dalam politik. Ketika dia bicara di gedung apa sekarang namanya, Indonesia menggugat kolonialisme yang justru mengekstraksi seluruh kemampuan intelektual kita, sehingga kita gagal berpikir rasional lagi. Tidak mungkin ada paten sebelum ada riset, tidak mungkin ada riset sebelum ada disertasi, tidak mungkin ada disertasi kalau kampus dihalangi untuk berpikir kritis.
Jadi kita mulai back to square one. Kampus didesain untuk mempertengkarkan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang, dialektika namanya tuh. Saya amati bahwa kampus sekarang hidup dalam feodalisme atau kripto feodalisme. Stigma bahwa kampus akan mempersoalkan kekuasaan dilebih-lebihkan. Padahal kampus memang didesain untuk mempersoalkan kekuasaan, tapi dengan argumen, bukan dengan sentimen. Jadi dari awal kita ingin tuntun kesempatan hari ini untuk mulai mengaktifkan kembali pikiran. Yang tidak boleh diprotek cuma pikiran, karena pikiran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbagi sama di antara kita. Tanpa pikiran terbuka tidak mungkin ada riset, tidak mungkin ada paten. Sekarang kita aktifkan isi tambang itu di pikiran. Menambang pikiran memungkinkan negeri ini mewujudkan ide Presiden Prabowo, Prabowonomics, yang isinya adalah keinginan untuk mendeteksi apa yang memungkinkan, what's wrong, sehingga kita tidak bisa pindah jadi negara maju. Kenapa? Karena tadi tradisi berpikir di universitas begitu masuk dalam birokrasi berubah menjadi hierarki. Itu masalahnya tuh. Jadi nggak mungkin Anda berharap ada inovasi dari dalam birokrasi itu, hanya dari kampus. Tapi anehnya yang mensponsori inovasi kampus adalah seorang teknokrat, namanya Supratman. Pak Menteri melakukan sesuatu, apa namanya istilah, beyond the call of duty, melampaui tugasnya tuh. Karena kampus mandek untuk mengucapkan itu. Pertanyaannya sekarang, apakah ide kawan saya ini, Supratman, bisa dipatenkan? Nggak bisa. Karena setiap orang punya kesempatan untuk menghasilkan greget yang memungkinkan kita berkumpul di sini. Tapi sekali lagi kita buka lebih jauh lagi. Apa sebetulnya sumber what's wrong kita sehingga gagal memahami what's up beliau dan terhalang untuk berpikir what is to be done itu. Jalur panjang birokrasi, termasuk birokrasi di kampus tuh, bertele-tele. Saya ingin pergunakan kesempatan ini untuk membawa kembali pikiran ke dalam percakapan akademis itu. Hanya dengan membangun, kita tahu bahwa oke, ada riset, nanti ada modeling, ada teori, ada laboratorium untuk menguji teori, lalu dipublikasikan, lalu ada yang beli hasil riset itu, dipatenkan oleh mereka. Tadi saya bicara dengan Bu Stella, roadmap udah disiapkan, tapi kemampuan kita untuk percaya diri bahwa kita mesti bersaing dengan negara lain dikendurkan oleh kondisi hari ini, bahwa kita kehilangan kesempatan, kemampuan kita untuk menghasilkan apa yang didengungkan sebagai bonus demografi seolah-olah akan dibatalkan oleh ketidakmampuan Purbaya untuk menghasilkan 6% growth. Saya sebut aja Pak Purbaya tuh. Karena Pak Purbaya juga disiksa oleh keinginan rakyat untuk melihat pertumbuhan. Padahal Pak Purbaya itu dia cuma kasir. Mana ada kasir menghasilkan growth itu? Yang bisa menurunkan pertumbuhan adalah Kementerian Teknis yang memproduksi, perindustrian, perdagangan, kelautan, perikanan, segala macam tuh. Oke, saya lihat ada banyak perempuan di sini. Saya kira kalau saya hitung cepat-cepat lebih banyak perempuan yang hadir ketimbang laki-laki. Kecerdasan itu datang dari rahim perempuan, bukan dari laki-laki.
Anda bisa tengkarkan secara metodologi. Tapi insting perempuan untuk bertahan hidup itulah yang memungkinkan dunia ini berputar. Spirit of survivalism. Menemukan sesuatu, dalam bahasa Latin namanya novum. Menemukan hal yang baru. Harus ada hal yang baru di dalam paten. Jadi paten dimulai dari rahim perempuan. Rahim perempuan itu tempat pertama kali keadilan diperlihatkan. Ibu harus membagi nutrisi dengan calon bayinya. Ibu membagi nalar dengan berbicara dengan calon bayinya. Jadi rahim perempuan adalah fasilitas pertama untuk memungkinkan kita mengembangkan peradaban. Kita ingin kembalikan rahim perempuan sebagai Mother Earth, sebagai ibu bumi. Jadi kalau nanti Stella bicara, saya percaya karena dia adalah seorang perempuan. Terima kasih. Yes, terima kasih. Banyak hasil riset kampus yang berhenti hanya sebagai publikasi. Dia dimulai dari rahim perempuan. Tadi kita terangkan. Yang kedua, rahim laki-laki, yaitu universitas tuh yang dikuasai oleh metodologi yang dingin. Tetapi di ujung riset itu dia dikontrol oleh ethics karena dia akan masuk pada penggunaan publik kan. Jadi itu intinya. Anda tahu Archimedes. Satu waktu Archimedes lagi nulis formula matematik di halaman rumahnya tuh. Dia lagi nyoret-nyoret. Lalu datang utusan dari istana. Archimedes, kamu dipanggil oleh raja. Archimedes diam, dia masih nulis-nulis. Dua kali, hai Archimedes, raja memanggilmu sekarang di istana. Mungkin ada reshuffle kali itu. Archimedes acuhkan, karena dia anggap utusan raja itu mengerti apa yang sedang dia tulis. Hitungan ketiga, Archimedes tidak beranjak dari interest dia, fokus dia untuk nulis formula matematik. Utusan raja itu kesel, dipenggal kepalanya. Archimedes tewas karena dipenggal kepalanya ketika dia lagi membuat formula akademik yang sekarang memungkinkan banyak paten. Jadi kalau demokrasinya nggak ada, ilmu pengetahuan tidak mungkin bertumbuh tuh. Begitu banyak utusan istana yang nggak ngerti ilmu pengetahuan tapi ngoceh, melarang ini melarang itu. Beruntung ada Supratman, karena namanya aja Supratman. Supra artinya di atas, man artinya man. Dia udah lebih dari Superman. Dia dalam menerobos kebuntuan ini. Jadi tetap kita memerlukan community of thought di dalam dunia kampus dan memerlukan keterbukaan maksimal. Jadi hanya kalau ada community of thought dan demokrasi mengasuh community of thought itu, dimungkinkan pertengkaran pikiran. Itu namanya demokrasi, bahkan disebut lebih lengkap deliberatif demokrasi. Disengaja untuk bertengkar itu, bukan sekedar demokrasi yang ada pemilu, ada parlemen, ada kabinet, ada kehakiman, yaitu lembaga-lembaga demokrasi. Tetapi tidak ada likuiditas pikiran di situ. Karena itu kita pastikan demokrasi yang disebut demokrasi kalau ada deliberatifnya di situ, ada upaya untuk saling membicarakan. Nah, kalau demokrasi berhasil, percakapan akademis tidak terganggu, formula-formula bisa dihasilkan dari pikiran bermutu, kita akan lampaui yang diterangin tadi oleh Pak Gita. Tapi dengan satu asumsi bahwa ada kesepakatan untuk memelihara suhu berpikir, dan itu cuma itu intinya. Demokrasi itu bukan pemerintahan orang, governed by the people for the people, bukan. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara soal kreativitas, teknologi, masa depan,
Kali ini kita bertemu dengan contoh nyata Bapak dan Ibu dan juga adik-adik bahwa usia bukan batas untuk menciptakan dampak besar. Di saat banyak pelajar seusianya masih sebatas menjadi pengguna teknologi, sosok yang satu ini justru memilih memahami cara kerja sistem sampai ke celah keamanannya, bukan untuk merusak ya, tapi untuk memperkuatnya. Keberaniannya mengeksplorasi dunia cyber membawanya pada pengakuan internasional, bahkan mendapat apresiasi dari NASA sebagai bug hunter muda setelah berhasil menemukan celah pada sistem mereka. Please welcome Rehan. Hai, thanks for coming. Dari Pinrang jauh sekali. Rehan, gimana ceritanya bisa dapat penghargaan dari NASA? Boleh ceritain dikit ya? Saya mengikuti program. Program ini namanya program VDP yang diadakan oleh NASA. Ya, dan program ini bisa diikuti oleh siapapun. Dan ketika kita berhasil menemukan celah di NASA ini, otomatis kita akan diberikan penghargaan begitu atau pengakuan. Dan nama kita ditempelkan di programnya. Wow, luar biasa. Rehan juga kesini nggak sendiri Kak Christian, ada temennya ya. Boleh kita beri aplaus juga untuk Firos. Ini lebih muda Firos lagi ya Allah. Kenapa anak-anak ini pada pinter-pinter semua, luar biasa. Firos kalau misalnya kita bicara ke depan ya, pengen apa harapannya lagi nih selain mungkin mau buat apa ya? Goal saya itu saya ingin bikin sistem untuk absensi dan payment di sekolah untuk menggantikan kertas-kertas dan juga uang biasa yang memudahkan untuk siswa-siswa agar misalnya kalau bayar barang tinggal di scanning pakai RFID ataupun nanti setiap 1 hari sekali setiap 24 jam bakal keriset misalnya uang jajan sehari itu 20.000. Nah nanti besoknya 20.000 lagi. Jadi untuk memudahkan orang tua dan juga siswa-siswa yang ingin absensi dan juga payment di sekolah. Rehan mau nanya siapa? Bapak Menteri. Silakan Rehan, silakan. Baik, izin Pak Menteri, saya memiliki satu pertanyaan. Bagaimana pandangan hukum di Indonesia melihat anak muda di Indonesia yang belajar cyber security atau lebih tepatnya bug hunter begitu Pak, untuk tujuan edukasi begitu atau keamanan digital? Baik Pak, sekian. Wah ini berat pertanyaan. Saya ini Bung Rocky, Pak Rektor, mungkin satu-satunya sarjana hukum yang sekolah di Fakultas Teknik. Tapi saya keluaran sarjana hukum, karena kebetulan di teknik perundang-undangan Pak Rektor. Terima kasih Bang Gita ya, terima kasih atas kesediaannya hadir. Soal cyber security, sekarang kita sudah tidak bisa lepas dari kehidupan tentang cyber sekarang. Ya. Saya tidak tahu terlalu jauh menyangkut soal itu, tapi seperti di Kementerian Hukum, kami membangun sebuah sistem untuk pelayanan publik maupun juga layanan internal. Kita tentu memerlukan aplikasi yang terkait dengan keamanan cyber. Kita sudah bekerja sama dengan teman-teman yang menciptakan sistem aplikasi yang ada di sini untuk mengembangkan cyber security-nya. Kita bekerja sama dengan Komdigi maupun juga BSSN. Artinya siapapun nanti yang bisa menciptakan cyber security termasuk Rehan pasti dibutuhkan dimanapun, karena itu sangat penting. Kementerian Hukum kemarin, saya ingin cerita sedikit Pak, saya tantang kepada teman-teman kemarin karena kita mengembangkan sistem, saya bilang ini harus diuji apa benar tahan atau rentan terhadap serangan cyber. Dan sebelum rupanya kita dapat cobaan benar, ternyata benar-benar satu sistem kita diserang. Saya syukurnya karena dalam waktu sehari teman-teman dari ITB bisa menyelesaikan itu. Sekali lagi terima kasih, itu sangat penting ya. Baik, untuk Firos mau bertanya ke siapa silahkan. Yang terhormat kepada Bu
Wamen Distrik Saintek Republik Indonesia. Saya memiliki pertanyaan. Kan ada beberapa kampus tuh yang belajar hacking lah istilahnya. Nah, kenapa gak semua kampus tuh belajar hacking gitu? Nah, habis itu bagaimana? Kan tadi Bu Stella juga ngasih materi tentang lead the market. Nah, aku juga punya pertanyaan. Bagaimana cara kita siswa dan mahasiswa untuk meng-lead market menggunakan artificial intelligence ini yang sedang berkembang pesat-pesatnya di tahun 2026 ini? Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, kampus tidak diatur oleh kementerian. Kampus mempunyai kebebasan untuk mengatur apa yang diajarkannya. Kalau ditanya secara seorang akademisi yang juga seorang dosen, apakah kita perlu mengajarkan hacking di setiap kampus? Jawaban saya pasti kita perlu mengajarkan ilmu-ilmu yang ada. Ya. Nah, pertanyaannya apakah tepat dinamakannya hacking gitu? Karena kalau hacking itu saya tujuannya untuk menghack. Tapi apakah mungkin jadi yang harus ditanyakan ilmu apa yang mau diajarkan? Bagaimana itu menggunakannya? Tentu saja itu kembali tadi kepada akhlak kita. Sebaik-baiknya ilmu itu digunakan untuk kebaikan manusia. Tetapi ilmunya harus diajarkan, apapun itu ilmunya, itu harus kita ketahui dan kita ajarkan bersama. Bagian kedua tadi apa bagian pertanyaan? Bagaimana cara kita sebagai siswa dan mahasiswa? Bagaimana kita sebagai siswa untuk lead the market, memimpin pasar? Ya, ada satu jawaban yang filosofis tapi sangat pragmatis, harus bisa mempunyai pemikiran research mindset. Karena untuk melahirkan inovasi itu menanyakan sesuatu yang baru. Berarti harus ada pertanyaan. Ini mengapa filsafat adalah asal muasal dari hampir semua penemuan, hampir semua ilmu. Karena filsafat paling utamanya itu menanyakan pertanyaan. Dan sains itu harus bermulai dari pertanyaan. Jadi bagian 2B, kalau tadi boleh adik, pertanyaan yang bagus, bagaimana kita bisa memimpin pasar menggunakan artificial intelligence. Tetapi saya akan anjurkan jangan dipikirkan artificial intelligence-nya. Karena begitu adik memikirkan artificial intelligence-nya, berarti adik bukan memikirkan pertanyaannya dahulu, tapi memikirkan alat metodenya dahulu. Seorang pemikir, seorang ilmuwan yang akan melahirkan inovasi harus memikirkan pertanyaannya dahulu. Setelah itu pertanyaannya dipikir baik-baik, baru kita harus bisa memikirkan, kalau ilmuwan, menjawabnya secara sistematis. Ilmu itu atau pemikiran metode saintifik itu bisa di bidang apapun. Jadi tidak pernah terbatas ilmu pemikiran saintifik itu. Karena setiap pertanyaan yang dijawab secara sistematis, itulah yang menjadi metode saintifik. Dan itu akan menghasilkan inovasi. Terakhir sekali, ini bukanlah kata-kata yang indah, yang hanya bilang, oke, semuanya bagus, tidak. Saya akan kalau boleh menceritakan secara personal. Adik sangat tahu tentang cyber security, artificial intelligence, pasti sudah mendengar tentang Anthropic. Yes, tahu. Anthropic baru-baru ini sangat terkenal ya, karena bukan saja sahamnya naik luar biasa, jadi secara industri sangat cuan, tetapi juga membuat pemikiran moral, membuat keputusan moral dan akhlak yang menolak bahwa alatnya dipakai untuk surveillance tanpa ditanyakan. Dan yang mau saya cerita, satu dari penemu
dari founder of Anthropic yang sekarang menjabat sebagai CTO of Anthropic, jadi yang menciptakan sistem itu adalah murid suami saya, teman baik saya. Ini mau saya ceritakan kenapa? Karena dia tadinya adalah fisikawan, ilmuwan murni. Dan dari situlah lahir itu seperti cloud, tapi juga tadi lahir pemikiran moral yang berakhlak untuk tidak menggunakannya untuk makan siang. Wow. Jadi ini adalah contoh nyata. Jangan dipikir kalau kita bisa mengerti riset, kita harus hanya bisa menjadi peneliti. Tidak, di kampus satu-satunya wahana yang kalian bisa mendapatkan ilmu bagaimana bisa mempunyai pemikiran riset dari dosen-dosen kalian. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya, setelah itu sangat susah untuk didapat, kalian akan menjadi berhasil apapun bidangnya. Peneliti, pemerintah maupun industri, atau yang paling keren seperti Bang Rocky. Oke, terima kasih Prof. Mudah-mudahan terjawab ya, puas dengan jawabannya ya Deviros dan juga Dek Rehan. Kita undang teman-teman yang sudah menjadi inventor. Mari kita jemput the inventor hotspot, Muhammad Zidni Alkindi dari ITB. Oke, maju Muhammad Zidni Alkindi. Oke, berikutnya Raihan Aswar Ibrahim dari Universitas Telkom. Dan Abdul Rohmat dari Universitas Pajajaran. kita akan beri kesempatan teman-teman bertiga untuk bisa mempresentasikan hasil temuan dia. Silakan di Zidni. Waktunya berapa menit ya Dian ya? 1 menit per orang, 1 menit. 1 Jadi menit. mohon dipersiapkan dengan matang. Oke. Dan jangan lupa teman-teman yang ada di sini vote. Yang paling terfavorit nanti dapat apresiasi. Which is mereka semua pemenang sih sebenarnya. Jadi silakan vote, nanti kita akan memilih favorit 1, 2, dan 3 berdasarkan presentasi dari Zidni, Raihan, dan juga Abdul. Oke, silakan Zidni. Selamat pagi hadirin semua Bapak Ibu. Tahukah Anda kalau lebih dari 60% pembudidaya bioflok mengalami kerugian yang besar akibat kegagalan aerasi? Mereka dituntut untuk sedia 24 jam lamanya mengalami kolam tersebut. Contohnya ini ada Kang Iqbal, beliau adalah pembudidaya bioflok asal Bandung yang mengalami kerugian 200 kg ikannya dalam 3 bulan. Dan kalau kita kalkulasikan itu besarannya 33 juta per tahunnya. Dan ironisnya ada lebih dari 2 juta orang seperti Kang Iqbal di Indonesia. Maka dari itu Tanikan hadir dengan membawa kondisi kolam yang ada di lapangan menjadi di smartphone melalui sistem AIoT untuk pemantauan cerdas, dan juga kami menambahkannya dengan sistem edukasi simulasi agar pembudidaya dapat belajar bioflok tanpa adanya kerugian. Dan ini ada hasil yang didapatkan pembudidaya ketika mengadopsi sistem bioflok, yaitu memitigasi kerugian mencapai 33 juta, mereduce monitoring time dan juga mereduce learning cost. Begitu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, applause for Zidni. Oke, terima kasih Zidni. Nanti sekalian diberi tanggapan oleh para narasumber. Selanjutnya saya undang Raihan. Raihan juga waktunya sama, 1 menit. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Coba bayangkan riset yang ada di lab di universitas menjadi suatu aset strategis yang jadi nafas bagi jutaan manusia. Kami AirSafe melakukan terobosan baru di mana kami mengetahui ini merupakan peranan pasar. Kami ingin mempropos yaitu dengan menghemat biaya serta ingin membantu masyarakat untuk memiliki hak atas kualitas udara yang baik. Didasari oleh using test living validation, yaitu di tahun 2018, di mana kami telah memantau sistem kualitas udara yaitu di 70 stasiun yang tersebar di
Jakarta, Surabaya, dan di Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai disimpan penilaiannya mana yang menurut Bapak Ibu atau teman-teman yang lebih difavoritkan. Yang terakhir ada Abdul Rohmat. Abdul Rohmat juga silakan mengambil tempat. Nanti waktunya dimulai saat Abdul Rohmat udah mulai bicara. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Saya akan memperkenalkan inovasi Serat Alam Rami. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana aset menjadi riset dan bisa membawa pertumbuhan ekonomi nasional. Inovasi yang dikembangkan pertama yaitu proses biodegamming atau penghilangan getah rami untuk serat rami dengan menggunakan fungi atau jamur. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kekuatan tarik serat rami hingga menjadi setara baja. Kemudian proses perlakuan tahan api pada kain rami. Indonesia sendiri dikenal memiliki kebutuhan bahan baku serat alam nasional itu sangat tinggi, tetapi hampir 100% didominasi oleh pasar impor. Makanya dengan inovasi yang kami kembangkan, rami ini dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk fashion, tekstil fungsional, biomaterial, kesehatan, hingga biokomposit. Unpad telah bekerja sama dengan PT Harameja Nusantara dalam melakukan uji coba pada skala industri. Harapannya rami tidak hanya menjadi komoditas lokal, tetapi bisa memperkuat keamanan dan kemandirian industri tekstil. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ketiganya sudah memberikan presentasi. Bapak Ibu, mungkin teman-teman operator bisa menampilkan di layar untuk Mentimeter bagi Bapak Ibu yang mau memberikan feedback dan menilai favorit 1, 2, dan 3. Sementara Bapak Ibu menyiapkan device masing-masing, kita mungkin minta perwakilan dari para narasumber untuk memberikan feedback. Bang Rocky, monggo untuk ketiganya. Oke, saya senang karena yang muda itu mengambil risiko untuk mendahului yang tua. Jadi tadi kita percaya bahwa sumber daya kita berlimpah, bahkan jerami bisa jadi biomasa, bisa jadi energi. Kita punya ubi namanya ketela bisa juga jadi bahan bakar. Tapi dari aset menjadi riset itu seperti ketela menjadi stella. Harus ada metodologi. Tapi sekali lagi teman-teman, bagus. Tadi nama alkini waktu saya belajar kimia, ada tabel periodik, tabel kimia itu. Dan saya anggap kalian itu lebih ringan dari helium. Pikiran kalian itu betul-betul menghasilkan mutu. Jadi dalam tabel kimia kalian tempatnya di atas helium. Sementara banyak orang yang punya kesempatan di kekuasaan tapi statusnya itu logam berat. Apa tuh? Misalnya plumbum. Plumbum itu bagus buat bikin aki ya. Buat bikin aki mobil, plumbum, timah. Tapi dia beracun. Jadi silakan kalian pilih mau jadi helium atau jadi plumbum. Udah. Prof Stella, jangan pergi Prof dulu. Stella mungkin mau ada komentar buat teman-teman yang sudah presentasi? Sedikit aja. Ini harus juga menjadi publikasi yang berkualitas. Karena bukan mengenai publikasinya, tetapi publikasi adalah alat informasi. Kalau tidak diinformasikan ke orang banyak, tidak akan ada yang tahu dari industri mau pakai temuan adik-adik sekalian. Jadi jangan lagi kita pikir publikasi itu sekadar publikasi. Publikasi yang bagus itu adalah publikasi adalah alat diseminasi informasi. Ayo kita buat itu agar semua yang bagus-bagus, yang hebat-hebat dari para pemikir kita itu diketahui oleh masyarakat banyak.